Masya Allah. Baik, kita bahas ya teman-teman semua. Setiap manusia, setiap kita ingin ketika kita melakukan amal solehnya diterima oleh Allah SWT, menghasilkan pahala yang bertambah-tambah, sehingga nanti di hari kiamat pada saat hari perhitungan, catatan amal kebaikan kita itu banyak kita terima, betul kan? Namun terkadang ketika kita melakukan amal-amal soleh yang kita rasa sudah banyak, sudah menumpuk, kita sudah berikan waktu kita untuk mengerjakan amal-amal soleh, memberikan yang terbaik untuk melakukan amal-amal soleh, ternyata tanpa disadari amal-amal soleh itu terhapus tanpa sisa. Tentu ini sesuatu yang kita sayangkan. Makanya biasanya saya cerita sedikit sebelum saya mulai. Kalau saya safari dakwah kemana-mana, biasanya satu hari kan 4 masjid ya Bu. Di kota-kota lain itu kita ceramah pagi, siang, sore, malam. Biasanya di akhir ceramah itu biasanya doanya agak panjang. Doanya adalah di malam hari itu, semoga Allah menerima amal-amal soleh yang telah dikerjakan pada seharian itu. Kalau enggak, sayang ya, sudah meluangkan waktu, tenaga dan sebagainya, ternyata tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Sungguh orang yang merugi. Makanya biasanya di akhir kegiatan, di akhir ceramah, biasanya doanya salah satu yang diperpanjang adalah agar Allah terima apa-apa yang telah dikerjakan selama seharian. Bayangkan teman-teman sekalian, kita mengerjakan satu perbuatan tapi ternyata terhapus. Nah, makanya hari ini penting bagi kita untuk mengetahui apa-apa saja sih yang bisa menghapus amal-amal saleh kita. Sebelumnya ada riwayat sahih dari 3 orang sahabat, teman-teman semua ingin saya sampaikan, dari Fudhalah bin Ubaid, Abu Darda, dan Abdullah bin Umar. Ketiga orang ini mengatakan, seandainya aku tahu bahwa Allah menerima dariku satu ruku' atau satu sujud ataupun satu sodakoh, maka hal itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Lalu mereka membaca ayat surah Al-Maidah ayat 27. Apa yang mereka katakan? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Mikrofonnya kayaknya mati-mati nih. Ya. Jadi amal-amal saleh hanya diterima oleh Allah kalau orang itu bertakwa. Dalam surah Muhammad ayat 33, Allah Subhanahu wa Alladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasula wa la tubtilu a'malakum. Surah Muhammad ayat 33. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan batalkan amal-amal. Jadi teman-teman semua, ada satu kisah di mana pada saat itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi ketika mendengar Rasulullah membacakan surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Ketika Rasul membacakan ini di depan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ketika Rasul baca surah Al-Mu'minun ayat 60, yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Maka ketika Siti Aisyah mendengarkan Rasulullah membacakan ayat ini, Siti Aisyah bertanya, orang-orang yang takut itu siapa? Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang takut itu mereka yang buat dosa, mereka yang minum khamar, mereka yang mencuri? Apa kata Rasulullah SAW? Rasul menjawab, bukan, wahai putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah orang-orang yang takut itu ialah orang-orang yang mereka melakukan ibadah puasa, saum. Mereka melakukan salat, mereka melakukan sedekah, mereka melakukan amal-amal saleh. Namun mereka sangat takut jika amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan dan selalu menjadi yang terdepan. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Yang takut itu siapa? Apakah orang yang buat dosa? Bukan, kata Rasulullah. Orang yang takut yang dimaksudkan dalam ayat ini yang terus kembali kepada Allah adalah mereka banyak amal salihnya.
Mereka banyak ibadah-ibadahnya, tapi mereka begitu takut amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita punya nggak perasaan itu? Atau kita ngerasa sudah cukup puas dengan sholat yang sudah kita lakukan selama ini, dengan Quran yang sudah kita baca selama ini? Apakah kita yakin semuanya secara sempurna diterima oleh Allah? Belum tentu. Ada orang yang di zamannya Nabi sholat puluhan tahun, ibu-ibu sekalian, namun ternyata selama puluhan tahun itu tidak ada satupun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak betul sholatnya, tidak ikhlas sholatnya, tidak tenang sholatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin teman-teman semua, boleh gedein dikit lah. Mungkin teman-teman semua di antara ibadah-ibadah kita fungsinya adalah untuk menambal kekurangan dari ibadah-ibadah wajib kita selama ini. Itu ibadah-ibadah sunnah. Istighfar yang teman-teman lakukan, istighfar itu dilakukan setelah buat dosa dan setelah melakukan amal kebaikan. Ibu-ibu setelah sholat kan istighfar. Kenapa ya istighfar? Padahal kita sudah melakukan amal saleh. Setelah kita kajian kita istighfar. Kenapa kita minta ampun sama Allah? Kan kita melakukan amal saleh. Karena bisa saja di dalam amal saleh itu ada kekurangan. Makanya kita istighfar atau kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Kembali lagi teman-teman sekalian. Jadi ketakutan dari orang-orang ini yang disebutkan di dalam ayat Al-Mu'minun ayat 60 bukan terhadap yang lain-lain. Mereka takut, mereka khawatir kalau Allah tidak menerima ibadah-ibadah mereka. Mereka khawatir bahwa semua amal soleh yang mereka kerjakan gugur pahala-pahalanya. Mereka takut dengan itu. Makanya teman-teman lihat surah Al-A'raf ayat ke-99. Ini merupakan bagian dari kesempurnaan iman ya. Ketika ada orang yang takut amal-amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, takut sujudnya nggak diterima, takut rukuknya nggak diterima, takut Qurannya nggak diterima. Ini adalah kesempurnaan iman yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dalam surah Al-A'raf ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Maka tidaklah merasa aman dari ancaman azab Allah melainkan orang-orang yang merugi. Jadi kalau nggak mau merugi, maka merasa khawatir terus ya. Dengan kita merasa khawatir, kita pasti akan bersungguh-sungguh melakukan amal saleh dan kita akan cari tahu apa-apa saja yang membuat amalan saleh kita terhapus. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Di antara hal-hal yang membuat amal-amal saleh kita yang kemudian bisa terhapus, yang pertama adalah murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang keluar dari agama Allah, semua pahala yang dia lakukan, yang dia kerjakan, semuanya terhapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia dijerumuskan ke dalam neraka selama-lamanya. Dalam surah Al-Baqarah 217 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Wa may yartad minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dalam surah Al-Baqarah 217 dijelaskan, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah yang menjadi penghuni neraka, mereka kekal berada di dalamnya. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia terhapus amalannya kalau dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 217 sama. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu mati dalam kekafiran atau dalam keadaan tak beriman, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, mereka penghuni neraka kekal di dalamnya. Ya kan sama ya? Al-Baqarah 217 ya? Oke. Sama-sama ayatnya. Baik. Kedua, setelah murtad, kedua yang menjadi penghapus amal-amal soleh kita selama di dunia ini adalah syirik besar. Syirik besar, syirik ini bentuk kezaliman yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini beribadah kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, syirik. Kenapa? Kenapa disebut ini melakukan penghinaan besar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang yang melakukan syirik ini,
Kan banyak ya syirik ya, minta tolongnya kepada yang lain-lain, merasa kekuatan yang lain-lain itu lebih ya daripada kekuatan Allah, minta tolong pada yang lain. Banyak ya syirik ya, minta pada kekuatan, minta pada siapa, dukun kek, pohon-pohon kek, apalah segala sesuatu yang nggak bisa tolong kita. Dia menyandingkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa disebut penghinaan besar kepada Allah? Karena dia menyamakan antara derajat Allah dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, balasannya adalah terhapusnya amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan, tidak akan diampuni oleh Allah dalam keadaan dia mati dalam berbuat syirik. Dalam surah Al-An'am ayat ke-88 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau asyraku lahadata anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Makanya dalam surah Luqman ayat ke-13, Luqmanul Hakim menasihati anaknya sebelum menasihati yang lain-lain, sebelum menasihati untuk bakti sama orang tua, untuk mendirikan sholat, untuk berakhlak baik. Nasihatnya beliau apa pertama? Jangan syirik. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, karena kalau kau menyekutukan Allah, sebuah kezaliman yang sangat besar. Kenapa kezaliman yang sangat besar? Kau menyamakan derajat makhluk yang tidak punya kekuatan itu dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kezaliman yang sangat besar. Sama juga dalam surah Az-Zumar ayat 65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik kepada Allah, niscaya gugur dan terhapuslah amalan-amalanmu, dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi penghapus amal yang kedua adalah ketika melakukan syirik, musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, apa yang membuat amal-amal kita terhapus? Riya. Tadi sudah disebut ya. Riya, ingin dipuji-puji, ya, atau sum'ah, ya, ingin didengar orang, ya, supaya dipuji-puji amal-amal salihnya. Riya atau sum'ah ini bisa menghapuskan amalan-amalan kita, karena melakukannya bukan karena Allah. Dia ngaji supaya dipuji sebagai orang yang salih. Dia sedekah supaya dipuji-puji, mendapatkan kedudukan di mata manusia, disanjung-sanjung oleh orang-orang lain. Makanya dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadits riwayat Muslim, aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia. Ya, Allah tinggalkan dia. Kan bukan karena Allah beribadahnya. Jadi nggak perlu Allah membersamainya. Makanya di hari akhir itu kan ada jenis orang, 3 orang kan. Ya Allah, aku mati karena syahid di jalanmu. Kata Allah, bohong. Kau bukan mati sebagai syuhada. Kau mati bukan karena membela agamaku lillah, tapi mati supaya dipuji-puji, supaya disebut sebagai syuhada, masuk ke neraka. Orang kedua, ya Allah, aku baca Quran, aku hafal Quran, ya Allah, aku belajar Quran dengan baik. Bohong, kata Allah. Engkau belajar Quran, baca Quran supaya engkau disebut sebagai qari yang suaranya indah, supaya engkau dipuji-puji dengan Quranmu itu. Karena itulah dia masuk ke nerakanya Allah. Orang ketiga, aku sedekah, ya Allah. Bohong, sedekahnya bukan karena aku, sedekahnya supaya engkau mendapat penghormatan dari manusia. Orang-orang ini masuk ke neraka Allah. Amal solehnya gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak perlu persekutuan dan yang lainnya. Barang siapa yang beramal sesuatu untuk Allah, ya, dan untuk selain Allah, maka barang siapa yang beriman sesuatu kepada selain Allah, Allah gak akan menerima itu. Riya atau sum'ah itu tadi teman-teman semua. Maka riya ini merupakan syirik kecil. Kalau tadi kan kita bahas syirik besar ya, menyebutkan Allah. Kalau riya ini adalah syirik kecil, syirik yang tersembunyi, ya. Orang yang berdiri memperindah salatnya supaya dipuji-puji orang lain, dia telah melakukan syirik kecil, yaitu riya. Riya itu apa? Beramal dengan cara memperlihatkan amalannya kepada manusia. Itu riya. Mengharapkan suatu kebaikan dunia bagi dirinya ketika orang lain melihatnya. Itu riya. Dan itu tadi termasuk syirik kecil. Syirik kecil. Ada seseorang yang menuturkan kisah, aku pernah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Wahai Abu Bakar, pada kalian ada syirik yang lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut.
Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, bukankah syirik adalah seseorang telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu baginya? Itu syirik akbar. Maka Rasulullah menjawab, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, syirik kecil lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Ya, kemudian kata Rasulullah, maukah engkau aku tunjukkan suatu doa yang jika engkau mengucapkannya maka lenyaplah syirik kecil tersebut, riya tersebut, ya, baik sedikit maupun banyak. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa supaya terhindar dari perasaan riya dan sum'ah. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kecepatan ya. Dipelanin. Allahumma. Mau dicatat apa disebutin? Teman-teman. Mau dicatat. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika an usyrika. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ini curiga nih nulisnya pakai tulisan Indonesia ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu lima a'lamu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sudah? Belum ya? Oke, artinya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik terhadap-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik terhadap-Mu dalam keadaan aku mengetahuinya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik terhadap-Mu dalam keadaan aku mengetahuinya. Dan aku mohon ampun kepadamu. Dan aku memohon ampun kepadamu dari apapun yang aku tidak mengetahuinya. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan kesyirikan terhadap-Mu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari apapun yang aku tidak mengetahuinya. Jadi ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW supaya kita terhindar dari syirik. Syirik tadi termasuk syirik kecil adalah riya. Karena kita ini kadang-kadang teman-teman semua di awal ikhlas, tengah-tengah pengen dipuji-puji orang, ya kan? Ntar di akhir ikhlas lagi, bolak-balik dia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang diajarkan Rasulullah supaya amal kita tidak terhapus, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, banyak nih sebenarnya, ada 20, kayaknya nggak sempat kayaknya ya. Keempat, amalan apa yang hal-hal apa yang bisa menghapus amal-amal salih kita? Tadi sudah disebutkan, mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti perasaan penerimanya. Mengungkit-ungkit sedekah, saya kan yang bangun masjid itu, kalau nggak gara-gara saya nggak bakalan ada tuh masjid. Oh kan saya yang menyekolahkan dia, kalau nggak gara-gara saya nggak mungkin dia jadi orang yang hebat kayak gitu. Terus mau gara-gara saya. Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti perasaan penerimanya, itu juga menjadi sedekahnya terhapus, ya. Membuat penerimanya merasa terhina, membuat penerimanya merasa tersakiti karena dengan kesombongan kita memberikannya dengan mengejek misalnya, kita memberikannya sehingga membuat orang itu malu misalnya, maka itu akan menghapus semua amal-amal shalih, menghapus sedekah kita. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah 264.
Al-Baqarah 264 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi jangan lakukan itu kalau tidak mau amalan kita terhapus. Oke? Kemudian yang kelima, apa yang buat amalan kita terhapus? Bersumpah atas nama Allah bahwa seseorang tidak akan diampuni. Siapa engkau bisa mengatakan begitu? Yang kelima, bersumpah atas nama Allah bahwa seseorang tidak akan diampuni. Ya, nggak ada seorang pun yang bisa mengatakan dosamu terlalu besar, demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau ini siapa? Ampunan Allah itu perkara gaib, tidak ada mati. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan demi Allah engkau tidak akan pernah diampuni oleh Allah, dosamu terlalu besar. Ya, nggak boleh kita mengucapkan hal tersebut. Teman-teman lihat dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang bersumpah atas nama Allah? Oh, ini ada kisah ya, maaf ya. Jadi dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, hadis dari Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengisahkan ada orang yang berkata, demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni dosa-dosa si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalanmu. Jadi ada jenis orang-orang yang mungkin merasa tinggi hati, merasa lebih saleh, merasa lebih berilmu, kemudian dia katakan kau ahli maksiat, Allah tidak akan mungkin mengampuni dirimu. Maka perkataan ini tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53 sebagai contoh yang steril sekali. Saya ulang-ulang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar 53 kata Allah, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi itu yang bisa menghapuskan dosa. Yang kelima tadi apa? Bersumpah atas nama Allah bahwa seseorang tidak akan diampuni. Keenam, mic-nya mati-mati nih. Keenam, amalan apa yang bisa menggugurkan pahala-pahala amal soleh kita? Hal-hal apa yang bisa menggugurkan amal soleh kita? Yang keenam, beramal untuk mendapatkan ganjaran dunia semata. Teman-teman lihat dalam surah Hud ayat 15-16. Kata Allah, barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyap di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang melakukan amal saleh hanya untuk mendapatkan kebaikan dunia semata, dia dapatkan dunia semata, nggak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi yang keenam yang membuat penghapus amal-amal saleh kita adalah beramal demi mendapatkan dunia semata. Teman-teman bekerja misalnya demi mendapatkan uang semata, tidak meniatkan bekerja itu bagian dari ibadah, menafkahi keluarga, menghindarkan diri dari meminta-minta. Padahal bekerja itu ibadah. Menuntut ilmu niatnya cuma supaya bisa pintar dan supaya bisa balas dendam. Dulu aku direndahkan ketika bodoh dan miskin. Aku mau jadi orang pintar dan kaya supaya aku bisa menunjukkan mereka aku bisa menjadi orang hebat. Dapatnya di dunia aja. Tapi kalau menuntut ilmu niatnya untuk akhirat juga, kau mendapatkan pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk akhirat dapat dunia akhirat. Jadi yang keenam, penghapus amal saleh adalah beramal demi untuk mendapatkan ganjaran dunia semata. Ketujuh, yang membuat amalan kita terhapus adalah melakukan amalan-amalan yang haram, melakukan maksiat tatkala sendiri atau tatkala dalam kesepian, kesendirian. Artinya apa? Ketika di hadapan orang lain dia menampakkan amal-amal saleh, namun ketika dia sendirian dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis disebutkan
Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung. Lantas Allah menjadikan itu sia-sia. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri kepada kami dan jelaskan tentang mereka kepada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka. Sementara kami tidak mengetahui hal itu. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian mengerjakannya, tapi mereka adalah kaum yang jika menyepi, jika orang lain tidak lihat, mereka melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Jadi dalam keramaian dia menampakkan amal-amal saleh, dalam kesendirian dia melakukan maksiat demi maksiat. Maka melakukan amalan-amalan haram tatkala dalam kesendirian menjadi penghapus amal-amal saleh. Salah satunya yang kau kerjakan. Salah satu yang menjadi penghapus amal-amal salehmu. Kemudian yang ke-8, ini agak jauh dari kita tapi ada juga di antara kita ya, merasa senang dengan membunuh seorang muslim. Ada jenis orang-orang begini dalam hadis sahih, dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, lantas bergembira dia terhadap terbunuhnya mukmin tersebut, maka Allah tidak akan menerima taubat dan tebusannya hari kiamat kelak. Merasa senang ketika membunuh seorang muslim, itu juga Allah nggak butuh taubatnya, amalan-amalan salehnya. ke-9, apa yang membuat amalan saleh kita terhapus? Memelihara anjing. Tapi kalau tujuan memelihara anjing untuk menjadi penjaga kebun, untuk berburu, menjaga rumah, penjaga ya di luar gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau memelihara anjing tujuannya untuk, kan ada ya orang melihara anjing tuh untuk senang-senang aja, nah itu yang tidak boleh. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Barang siapa yang memelihara anjing, maka amalan salihnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 qirot. 1 qirot itu apa sih? Adalah sebesar gunung Uhud. Setiap hari. Bayangkan amalan salihmu sebanyak apa. Engkau memelihara anjing di rumah untuk senang-senang, bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga. Maka setiap hari amalan salihmu akan berkurang sebesar 1 qirot. 1 qirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Ya. Tapi kalau anjing untuk menjaga tanaman, anjing untuk apa? Untuk berburu dan sebagainya itu nggak mengapa. Tapi anjing yang di rumah disayang-sayang dan sebagainya itu yang nggak boleh. ke-10, apa yang menjadi penghapus amal-amal saleh? Mendatangi dukun, peramal-peramal dan sejenis-sejenisnya. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi peramal dan mempercayai ucapannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Atau dikatakan dalam hadits yang lain, barang siapa yang mendatangi peramal, kemudian dia bertanya pada sesuatu kepada dukun tersebut, pada peramal tersebut, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Jadi nggak usah iseng-iseng kalau kita tahu bahwa ganjarannya adalah nggak diterima pahala kita atau salat kita 40 hari. ke-11, amalan apa yang bisa membuat kita amal-amal saleh kita terhapus? Adalah salah satunya durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Apa kata Rasulullah? Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amalan-amalan wajib dan tidak pula menerima amalan-amalan sunnah pada hari kiamat kelak, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kedua, orang yang menyebut-nyebut sedekah pemberian. Dan ketiga, orang yang mendustakan takdir, nggak terima takdir. Jadi termasuk durhaka kepada orang tua membuat amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT. Masih banyak sekali teman-teman sebenarnya ya, cuma waktu kita sempit. Berikutnya yang ke-12, apa yang membuat amalan-amalan soleh kita terhapus? Melanggar batasan-batasan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah ya, melanggar batasan keharaman Allah pada saat sendiri. Oke. Kita ganti yang lain. Yang ke-12 adalah meninggalkan sholat asar. Yang ke-12 meninggalkan sholat asar. Ganti ya teman-teman ya, catatannya tadi ya. Ke-12 meninggalkan sholat asar. Kok bisa? Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka telah gugur amalan-amalannya. Ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu, khususnya sholat asar. Sholat asar ya teman-teman semua.
Berikutnya yang ke-13, pecandu khamar. Orang yang minum khamar. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang meminum khamar tidak diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Jika dia mengulanginya, tidaklah diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, Allah akan mengampuninya. Jadi orang-orang yang minum khamar, minum arak atau sesuatu yang haram itu, tidak diterima salatnya 40 hari, teman-teman semua. Yang ke-14, kedurhakaan istri pada suami. Apa kata Rasulullah? Ada 3 golongan manusia. Salat mereka tidak melampaui telinga mereka. Siapa mereka? Budak yang kabur dari majikannya sampai dia kembali di masa dulu ya. Seorang istri yang melewati malam hari dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Tentu ini ketika suaminya durhaka, ketika istrinya durhaka kepada sang suami ya. Seorang istri yang melewati malam hari ketika suaminya murka kepadanya, dan seorang imam bagi sekelompok kaum padahal mereka membencinya. Jadi kedurhakaan istri kepada suami, istri yang durhaka, istri yang penuh dengan maksiat, itu membuat amalan-amalan solehnya terhapus. Masih banyak yang lain teman-teman sekalian. Berikutnya hasad dan dengki. Hasad dan dengki. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 32 dalilnya. Janganlah engkau iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian, engkau lebih banyak kepada sebagian yang lain. An-Nisa 32. Sebab bagi laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan, bagi para wanita ada bagian dari apa yang telah diusahakan, dan sebagainya. Jangan iri dengki ya. Dalam hadis surat Abu Daud disebutkan, jauhkan dirimu dari sifat hasad dengki, karena sesungguhnya hasad dengki memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad dan dengki. Kemudian yang ke-16, marah, ghadab atau emosi. Sikap pemarah itu menggugurkan amalan-amalan soleh yang dilakukan. Makanya dalam surah Ali Imran 134 diberitahu sifat orang-orang bertakwa antara lain adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, orang-orang yang mencintai kebaikan adalah orang yang Allah cintai. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 134. Jadi termasuk salah satu yang menggugurkan pahala-pahala salehmu adalah punya sifat pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit temperamen. Nah, itu yang kita hindari. Kemudian yang ke-16, 17, ghibah. Ya, tadi yang tonton bilang ya, ghibah. Gosip lah bahasa kita ini. Ya, gosip, ghibah, membicarakan orang lain di belakang ya, yang kalau dia dengar dia nggak suka, ghibah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Wahai orang-orang beriman, jauhilah sebagian dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan suka cari-cari kesalahan orang lain, jangan suka menggunjing. Adakah seorang kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Suka nggak makan bangkai? Allah mau mengumpamakan orang-orang yang ghibah ini seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya, banyak nih sebenarnya. Umat singkat-singkat saja. Nah, berikutnya yang ke 18, takabur, sombong. Sombong itu sifatnya siapa? Sifatnya iblis. Iblis pertama kali, iblis itu kan adalah malaikat yang taat tadinya di surga. Kemudian ketika diciptakan Adam alaihissalam yang Allah berikan ilmu pengetahuan, iblis merasa dirinya lebih pandai, lebih hebat, lebih tinggi dibanding dengan Adam alaihissalam. Dengan kesombongannya maka Allah usir iblis. Berikutnya juga sombong itu, sombong, hasad, dengki, satu kesatuan tuh. Berikutnya dosa yang juga dibuat pertama kali di muka bumi ini karena sombong, hasad, dengki. Qabil merasa dirinya lebih tinggi dan sombong, dan kemudian merasa hasad. Kenapa saudaraku Habil punya istri yang lebih cantik daripada aku? Akhirnya Qabil membunuh Habil. Dosa pertama kali sombong, hasad, dengki, dan membunuh. Qabil membunuh Habil, ya kan? Jadi sifat takabur ini, sifat sombong ini sifatnya iblis. Teman-teman sekalian, iblis enggan bersujud kepada Adam alaihissalam. Makanya dalam surah Luqman ayat 18 dikatakan, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah kamu malingkan wajahmu dari manusia karena sombong.
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Begitu ya teman-teman semua. Dan masih banyak lagi, tapi kita cukupi sampai di sini dulu. Terakhir mungkin adalah hati yang keras. Hati yang keras ini bukan hati yang terbuat dari besi, baja, bukan. Namun hati yang keras adalah hati yang enggan menerima ajakan kebaikan. Hati yang enggan untuk menerima nasihat orang lain. Hati yang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan udah bunyi tuh tanda maghrib ya. Jadi itulah beberapa di antara banyak sekali hal-hal yang bisa menggugurkan amalan-amalan salih kita, teman-teman semua. Maka kita ingin agar Allah bantu kita untuk amalan-amalan yang telah kita lakukan dengan susah payah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghindari hal-hal yang kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai tema hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi insyaallah dengan tema yang berbeda. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat menjalankan ibadah maghrib. Kalau mau sholat di sini boleh, ya. Wudunya ada di lantai 2, sholat di sini boleh. Kita bertemu lagi Jumat depan insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.